oleh Jadi masyarakat tuh takut ya dengan sana guys kalau terjadi tempat pertarungan itu. dan juga dulu ada berita penusukan ya Iya. di sana sampai parah janganlah masuk ke rumah sakit itu gara-gara apa tahu nggak, gara-gara alkohol boy Ya, itu. mereka minum di sana Jadi kita kan ada yang tersinggung jadi langsung snun. jadi nggak usah lah ya, jadi cukup untuk jadi tempat hiburan aja gitu loh guys. Tolong kurain ya untuk pemerintah, tolong ditengok ya. Oke, Sabar-sabar dulu, dan datang nih ada yang dateng. apa dia Apa? Let's go. Kita lihat lo ya. dan Sabar. tunggu 5 menit oh dia. Jadi nih ada yang dateng nih. Apaan tuh? Nih, kita cek dulu nih apa yang dateng nih. Yuk Dev, silakan masuk Dev. Oh, apaan nih? Apa nih? Merah-merah corona gitu. Tebak ya, tebak apa nih? Tebak satu, Jeng, dua, tiga. Apa nih? Agar ngobrol tuh lebih enak guys, kita jadi beli gacuan gitu loh, untuk kita Satuan tolong sponsori saya. ya biar ngobrol tuh lebih enak gitu guys. Buat kelompok sebelah nih kita juga bisa makan. Let's go. Oke, jadi yang gue penasaran nih, gimana sih opini kalian berdua saat kalian melakukan observasi tuh di Pelabuhan Buleleng? Apa tuh your experience, gimana sih your experience saat lu berada di sana tuh gimana? Enggak tahu. Jawab Ya, dulu aku. Pendapat makanan ya? ya? Opini aku. Kurangin lah sampahnya tuh banyak kali ya. Sama tambahin sudah kayak dulu tadi bilang kayak kafe, tempat-tempat wisata tuh lah tambahin. Sama itu aja lah. Your experience gimana nih? Perasaannya? Perasaan lu habis di sana lu apa sih, sejuk nggak apa kayak? Perasaan saya sih sebenarnya. Karena anginnya tuh dari sana tuh enak kali, tapi itu dah tidaknya Udah bau-bau gitu ya? Anginnya tuh seger guys, tapi baunya tuh yang nggak enak. Itu makin keras anginnya makin keras baunya. Gitu. Kalau lu gimana nih? Jadi tempat itu sebenarnya chill gitu ya, enak, habis itu dingin. Tapi ya minus bau bangke-bangke yang tadi kita bilang, kayak bangke ayam, pakai-pakai itu yang ada pesisir-pesisir itu yang bikin pelabuhan terlihat kotor gitu. Dan limbah-limbah dari rumput laut yang terdampar itu juga bikin kotoran tuh bisa menyebabkan Kalau bau. gua nih, kalau gua tuh ngerasain tuh vibes-nya itu vibes yang kayak kuno-kuno itu. Sepi, sejuk. Nah, bangunan-bangunannya pun juga masih bangunan-bangunan Hindia Belanda gitu. Kayak kuno-kuno Bagus lah ya. gua ya. Karena gua juga orang yang suka sejarah dulu kebetulan. Ya. Sama Bagus lah. museumnya tuh bagus sekali, yang di dalam tuh lengkap kali. Kan aku dapat masuk sana, itu lengkap kali kok. Ada peninggalan-peninggalannya, sampai ada rumah buat dari bambu tuh sampai ada kayak pondok-pondok itu dah. Bagus lah. Kemana nggak sih? Pelabuhan Buleleng ini sebenarnya bagus, cuma Sampah, pengelolaannya juga yang pertama. ya. Sampah Kurangnya objek ya, wisata. kurang ditoleh gitu loh sama pemerintah tentang Ternyata, tolong gitu lah. ya. Izin. Mungkin kalau dibersihin itu loh, mungkin bisa menyangin Pantai Kuta nggak sih? Iya. Kalau dibersihin. Bisa. Apalagi si ditambah-tambahin tuh objeknya. Iya, betul. Bisa menyaingin pantai-pantai yang lain. Karena pantai pelabuhan kita punya ini soalnya kan tergolong luas itu letak geografisnya. Yang di PP aja itu udah bagus tuh. Kayak ada tempat-tempat duduk tuh masih sepi karena sampah yang pertama Sampahnya tuh. juga ya. Kan tidak, yang kedua tuh tidak ada yang mendokumentasi dan mempromosiin, nggak ada. Promosiin itu nggak ada ya. Promosi sangat bisa ya kalau mau menyaingi Pantai Kuta. Ternyata karena tempat yang strategis, ya bisa dibilang sih luas juga sih, bisa dibilang juga. Karena sekarang kan udah dialihkan menjadi tempat wisata, bukan tempat pelabuhan lagi. Jadi ya bisa dibilang itu udah termasuk luas lah. Nah itu dah, dan infrastrukturnya juga yang bagus-bagus banget di sana. Jadi ya kalau bisa dikelola lebih baik lagi, sangat bisa kita ingin menyaingi Pantai Kuta dulu. Dan untuk UMKM kan bisa di sana disediakan tempat itu loh untuk UMKM berjualan di sana, agar pemuda-pemuda yang belanja nongkrong di sana tuh ada gitu cemilan untuk nongkrong. Apalagi malam minggu tuh cukup lumayan rame. Nah, sama pacarnya apa yang sana lumayan rame ya malam minggu tuh. Kita jomblo guys. Ya, kita nggak ada ya. Izin. Karena kita jomblo, maka kita buat tugas kayak gini guys.
Makan guys. Jadi podcast kayak gini kita kan santai-santai aja, kita sambil makan. Dan nggak tegang-tegang banget, nggak terlalu formal juga. Izin ya Bu Diana. Izin, Bu Diana, makan Bu Diana. Izin Ibu Diana. Otak, grepin apa enggak? Ini Bu Saya Diana. ada Bu Diana. Nanti pasti saya grepin kok. Kemudian dia patah nih. Dan tugas ini diberikan dengan guru favorit kita semua, yaitu Ibu Diana Santoso ya guys ya. Guru bahasa Indonesia terbaik kita. Oke nih, jadi kita baru selesai makan nih. Dulu saya makan, Kita langsung kesimpulan aja. sebulan Jadi, tanpa problem. kesimpulannya itu udah sadar pernah. Kali Santai. Apa aja ya? Ya deh, beranda deh. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu sebenarnya pelabuhan Buleleng ini adalah pelabuhan yang bagus ya sebenarnya. Cuma kurang dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan tuh kurang. Pengelolaan sampahnya juga guys. Jadi untuk pemerintah Buleleng berikan solusi gitu loh untuk pengelolaan sampahnya ya. Dan tenaga kerja untuk membersihkan sampah itu harus ada juga di sekitar pelabuhan gitu. Kalau Fajar gimana? Kalau aku sih tolong ya kita sampahnya tuh kalau itu dijaga ya bisa menyaingi pantai-pantai yang lain dia ada di ibu kota, bisa menyaingi. Kita sampahnya tuh tolong ya masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan tuh tolong dijaga sampahnya, jangan membuang sampah ini aja sembarangan lah bisa dibilang, dan buanglah sampah pada tempatnya. Ke sini coba. Kalau gua, kalau saya ya lebih ke pemanfaatan lahan lagi ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, harus dibuatkan infrastruktur hiburan lagi. Nah sekaligus juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih bertambah lagi, dan mengurangi angka pengangguran tentunya. Karena kan kita menarik tenaga kerja dari lokal, ya mungkin ya seperti kafe, restoran mungkin ya. Kafe dan restoran bisa menjadi lowongan pekerjaan juga ya. Dan tolong benerin ya yang jembatan restoran itu tolong dibenerin untuk pemerintah Buleleng. Jadi kasihan loh restoran-restoran yang ada di atas sih, mereka tidak bisa berjualan tuh. Rezeki mereka juga bisa terhambat gitu loh Mas. Jadi kesimpulannya itu ya tetap jaga kebersihan ya, pertama. Dan buat bapak-bapak pemerintah nih Izin ya. Karena yang menyampaikan aspirasi dan opini kita ya. Lebih perhatikan lagi. Dan lebih harus dimanfaatkan lagi lah lahan yang tersedia ya, dan perbaikan fasilitas yang rusak tentunya, karena kan seperti yang tadi saya bilang fasilitas masih banyak ada yang rusak bahkan tidak terawat. Jembatannya tuh ya tolong ya, ini ada nanti fotonya dia ada di pojok sini ya, jembatannya tolong ya dibenerin ya, karena kasihan itu loh, jembatannya tuh sangat berpengaruh gitu loh bagi wirausaha yang ada di atas, dan itu suatu monumen yang bersejarah dan berkesan gitu loh bagi masyarakat Buleleng. kalau itu bisa dibenerin itu kan bisa mancing. Saya dulu pernah mancing sama teman-teman kelas ya. Coba cerita lo. Dulu saya dapat mancing sana sama Bibi, Bagus, sama Genta, Agus. Untuk Agus, satunya enak ya. Terus saya dapat mancing sana, lumayan lah dapatnya. Dan tuh bisa dipanggang-panggang, bisa dimakan, dan kami pun bisa nongkrong di sana sambil minum air di sana. Tolong ya dibenerin ya. Pemerintah ada yang di Buleleng, tolong dibenerin. Sebenarnya pantai itu banyak gitu fungsinya dan manfaatnya. Itu fungsinya yang tadi Fajar bilang, bisa jadi tempat wisata, mancing, nongkrong. Yang manfaatnya bagi kita tuh ada hiburan tuh. Jadi masyarakat di Buleleng itu nggak mumet. Banyak lah, mungkin ada jadi hiburan, bahkan juga jadi infrastruktur ekonomi juga, karena bisa menaikkan angka menurunkan angka kemiskinan juga, kayak angka pengangguran dulu juga tuh. Nah ini soalnya itu tempatnya itu sangat eksotis ya, sangat benar-benar sangat bagus tempatnya, estetik juga tuh. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik sih menurut saya ya, menurut kita semua ya pasti bakal menjadi lebih spot yang paling favorit tuh. Bisa juga melebihin mengalahkan Praja. Izin. Oke, sekian aja dari podcast kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten yang kami buat. Kita terima kasih juga sama Bu Diana sudah memberikan juga yang sangat baik dan bagus sekali ya. Konsepnya sangat unik, itu loh, bervariasi.
dan tidak mau nonton. gitu-gitu aja. Ya. Membuat PPT lah, Buat Canva. presentasi lah. Ya, Love you, Bu. Ya. Keluarin uang tuh, jangan ya Bu ya. infografis tuh bosan gitu, Bu. Jadi dengan video kayak gini kita Ya. bisa berinovasi lebih jauh gitu, lebih kreatif. Oke. Kita bakal untuk SMA juga ya. Ya kan, bisa kita tutup? Bisa? Yuk. Oke. Dan kami mengaturkan Para Mas Santi. Pasok Mas Santi. Ya. Om Santi 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 Om. Bye. Tapi Bu. Sahabatnya sudah